Oke. Jadi di sini sebenarnya ada info dulu sebelum kalian tadi blocker. Di sini dia nggak akan ngasih info kalian ngebloknya pakai blocker apa. Jadi kalau ini dia kan merintah pakai blocker yang warna putih ya, putih agak abu-abu. Kalau frame kalian kecil sekali, mereka akan ngasih saran nanti blockernya yang kecil. Oh, ada juga. Kenapa yang kecil ya? Karena nggak muat, nanti malah kegerus. Warnanya juga ikut coklat gitu. Iya, dia akan warna coklat juga. Dia akan ngasih tahu. Oh, ada saran Betul, blokernya. dia saran pakai blocker ini karena nggak kegedean gitu. Jadi cocoknya pakai yang kecil. Ada frame-frame yang sangat kecil sekali, jadi dia rekomendasikan. And then selain itu, kalian di awal juga sebenarnya kalau ini plus, berarti ini untuk single vision. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ini single vision. Ini tahu kan, progresif. Ini untuk flat top atau crib top. Jadi ini kalau progresif bentuknya kayak gini. Nah, sedikit beda. Nah, seperti ini. Jadi kalian pastikan bagian plus dari progresif ini di sini. Oke, di tengah-tengah sini. Sama konsepnya kayak tadi. Terus ada juga bagian yang flat top. Kalau flat top dia seperti ini. Pasti ini flatnya. Ini kan ditulisnya kan bukan PV tapi SH kan. Nah, makanya flatnya, posisi flatnya ada di sini. Kalau di crypto memang agak lebih menantang karena ini kita harus posisiin bagian tertingginya di yang oranye. Oke. Terus ini untuk yang eksekutif, cuman sayangnya lensanya kita udah hampir nggak ada. Untuk eksekutif ini Berarti kalau yang clip top pakai yang flat top ya? betul. Nggak ada yang clip topnya sendiri. Ada model Tuh, ini saya pun nggak ngerti. lensa apa itu? Di buku Belum ada manual di sini. harusnya ini sangat-sangat jarang sekali, tetapi yang sering eksekutif aja bahkan ini masih ada gitu. Tapi Pilot, lensa pilot. Legislatif juga boleh mungkin ya. Gimana? Oke. Oh, malah aja. Berarti ini kita pakai lensa yang single vision. Tetapi di sini ada menu lagi nih. Menunya apa sih? Ada menu ini nih. Ini untuk buat Absurd. memasukkan data Frame. frame Lengkungan. angle. Wrap. Jadi kalian bisa taruh frame-nya gitu. Kalian taruh kelengkungannya. Cuman ini Bawah untuk ke atas default. atau atas ke bawah? Naruhnya bagaimana? Bentar. Coba dulu ya. Taruhnya gini, Bi. Oh, di bawah. Bawahnya yang touchscreen. Betul, gini. Nanti kita adjust. Itu untuk apa sih? Sebenarnya ini soon lah ya. Karena ini agak kompleks. Ini untuk supaya kita bisa menentukan kelengkungannya sehingga nanti kita bisa facet sesuai dari kelengkungannya. Jadi bisa di-adjust. Misal frame-nya sport, kita mau bevelnya lengkungannya sesuai. Itu bisa tapi kita harus mainin ini juga. Jadi kalau misal kalian didapetin base curve-nya itu nggak sesuai sama frame-nya, itu kalian bisa bikin base curve kalian bisa adjust. Sorry, bukan bikin base curve sendiri, tapi di adjust untuk supaya dia tetap fit ke frame-nya. Gitu. Ini ada beberapa parameternya ya. Jadi kalau seandainya terlalu flat kan juga sama. Dia kan sedikit beda kan. Nah, oke, kita balik lagi ke sebelumnya. Ini di checklist aja nggak apa-apa. Ini some frame parameter have not changed. Nggak ada yang simpan. Oke. Karena kita nggak simpan apa-apa. Oke, kalau ini udah di blok kan kanan kiri udah ditandain belum mana yang kanan mana yang kiri? Sama ini kanan tapi. Itu yang kanan. Oke, bagus. Nah, kalau udah kita menu ke edging. Ke yang warna ungu. Oke. Nah, kalau udah ungu, kita tarik datanya. Nah, tarik datanya, klik yang ini. Tek. Pastiin job kalian sama. Oh, ini A12. Jadi kalau kalian tarik datanya, terus ini bukan job nomor kalian, ini berarti bukan kerjaan kalian. Hati-hati salah job. Gitu. Jadi ini make sure. Nah, ini udah 1:1 nih. Nah, Kalau salah job bisa diganti. Gimana cara ganti? cara gantinya adalah kita klik di sini, klik di sini menu itu, klik folder. Habis folder kita pilih folder kita buka dulu. Kita buka dulu di menu blocker, baru ke menu sini. Oke. Nah, ini kan udah A12 ya, sesuai job kita tadi. Nah, ini kita make sure aja kalau mau di make sure. Ini udah 1:1 ukurannya. Dia akan jadinya seperti ini. Tek. Miring ya? Agak miring. Atau pas? Agak pas sih kalau. Pas mana miring? Gua ngeliatnya dari sini nih. Oh iya, kalau dari samping sih iya. Dari depan lah deh, lihatnya. Ngeliatnya miring ya, iya miring bu. Oke, kalau udah, nah di sini ada beberapa parameter. Yang A
ini kan untuk bagian horizontal. Oke. Bentar. Kita ngukur juga itu. Yang B enggak, dia cuma nampilin parameternya aja. Yang B untuk yang vertikalnya, yang D ini DBL, distance between lines atau bridge. Kayak saya nggak tahu, kayak pun saya nggak tahu. Kalau apa? Tapi intinya dia menampilkan parameter dari frame sendiri. And then kemudian ini ada bagian yang biasa nih buat nambahin besar kecilin sebuah lensa. Jadi kalau sebagai amannya sebenarnya kita amannya itu selalu dibesarkan 0,1. Tapi balik lagi, setelan ini akan terus-terusan berubah tergantung mesin yang kalian pegang. Semakin lama dipakai, ini bisa berubah. Kalau sannya udah gede banget nih, berubahnya udah malah 0,2, minta kalibrasi supaya nggak terlalu jauh gitu. And then let's say kita 0,1 ya kita besarkan. Kalau san yang dikecilkan juga bisa, tinggal diklik dikecilin jadi minus. Oke? Oke. Karena ini lensanya polikarbonat, make sure ketika kalian pasang nanti ini jangan sekali-kali dilepas. Agak setengah mati polikarbonat kalau masih manual. Mending rejob di mesin lagi. Nah, terus ini ada beberapa opsi nih yang perlu diketahui. Nah, ini untuk indeks bias. Ini untuk yang dia lensa yang standar plastik indeks 15. Ini untuk PC itu polikarbonat. Ini MHI itu dia untuk high index. Untuk di atas indeks 1,5. Misalnya indeks 167 itu pakai yang ini. Tapi ini untuk polikarbonat pakai yang ini. Ini untuk Trivex. Ini untuk glass. Ini saya nggak tahu apa. CR pakai yang mana? CR pakai ini. PS PL. PL biasa. PL. PS lagi gue bilang. Iya. Ini kan polikarbonat jadi pakai yang PC. Ini polikarbonat. Tuh. Bunyi. Terus and then ini untuk menu bevel. Bevel dia mau dibikin bevel atau dibikin groover atau dibikin flat. Nah, untuk saat ini kan kita frame-nya yang Plastik. plastik ya, yang bevel ya. Ya bevel. Oke, yang full frame kan. Full frame berarti yang dia pakai yang bevel. Nah, terus ini ada menu auto. Auto maksudnya apa sih? Ini untuk kita mau adjust atau mau secara otomatis dia punya bevel. Misal kita mau, dia mau bikin bevelnya di depan aja. Itu kita klik manual dulu. Kalau di auto, dia akan secara default Tengah. bikin bevel di tengah. Seberapa tebel apapun itu dia akan bikin tengah. Jadi lensa yang tebel-tebel dia akan Mungkin cenderung ke nonjol. depan dikit. Iya. Gitu kalau kita auto. Kalau manual ini nanti kita setel. Bahkan bevelnya kita mau setel di bagian sini, misal bevelnya mau di depan, di sini mau di dalam, itu bisa. Jadi benar-benar ini untuk disesuaikan. Nah, ini untuk yang ada bintang-bintang, ini bukan bintang polisi, ini bintang untuk tingkat kecepatan masetnya sama tingkat safety-nya. Kalau bintang 1 dia masetnya akan lebih cepat, tetapi ada potensi resiko leset. Kalau bintang 2 dia lebih safety tapi agak sedikit lama. Perbedaannya nggak signifikan, bukan berarti jadi 1 menit 2 menit, dia kurang lebih di 15 sampai 30 detik bedanya. Oh, Lalu gitu doang. nggak yang signifikan. Terus ada menu berikutnya ini yang gambar klip. Ini menu poles, mau di polishing atau nggak di polishing Kinclong. untuk ngincelongin lensa. Jadi kondisinya gimana nih? Kapan sih untuk dipoles? Sebenarnya sesuka hati. Tetapi yang sangat direkomendasikan kalau minusnya tebel itu harus dipoles karena supaya estetikanya kelihatan lensanya juga bening, supaya jernih. Dan berikutnya apa? Ini bagian sampling. Sampling-nya ini kalau untuk yang bagian ini sampling depan. Bagian depannya Oh, mau iya, di sampling. depan belakang, Ini depan samplingnya dikit, ini lumayan gede atau enggak di sampling bagian depan. Ya. Terus ini yang sampling belakang. Hmm. Samplingnya mau dikit atau mau banyak atau enggak di sampling. Itu pilihnya di sini. Pilih menunya. Untuk sekarang biar cepat mungkin polishingnya enggak, samplingnya enggak kali. Oke. Boleh. Set. Gitu. Nah, kalau udah gimana stepnya? Kalau udah tinggal kita naikin ke atas, buka. Maaf. Nah, terus di posisi sini magnet itu posisinya di atas. Yang bolong itu di bawah. Jadi dia nggak akan bisa kebalik. Kalau beberapa faset kan bisa kebalik, Ke sono, otomatis udah lihat PV-nya magnetnya. salah ya. Jadi kalau Kelihatan magnetnya ke magnetnya. bawah gini, dia nggak akan bisa. Tuh, nggak akan masuk. Jadi jangan sampai kalian kayak gini. Jadi make sure magnetnya di atas, dia akan masuk klep. transfer bu Nah, siswa ke pacaran orang tuanya Masuk nggak gitu kan? pendaftaran ke admisi dulu langsung transfer 16 juta kaget gitu oke.
Nah, kalau dilepas, ini tergantung. Kalau lensa kalian tebal, usahain jangan lepas. Jangan lepas dan kalian klik Takut nggak kuat banget ini. ya. Betul, takut nggak kuat. Kalian pencet ini, kalian tahan. Tuh, Mulus banget. sip. Nah, terus make sure aja, cek. Ini kita tahan sampai nggak gerak lagi atau gimana? Sampai dia akan selesai sendiri sih. Oh, selesai sendiri. Jadi kita tahan aja terus Kita tahan sampai nggak gerak terus ya. sampai dia udah enak. Oke. Dah. Atau ada opsi 2. Kalau kalian seandainya mau cepet gitu kan, oh lensanya cuma -1 atau plano. Kalian taruh begini, kalian taruh tutup, kalian klik start, itu juga bisa. Nanti dia akan tutup juga. Otomatis Kayak sendiri gitu. ya. Ada yang Ada 2 opsi, ini lebih gampang tapi dengan resiko jatuh. Gak apa-apa lensa dia. Gitu. Nah, di menu ini dia akan nge-tracking, memastikan kalian udah benar atau enggak. Benernya gimana maksudnya? Kalau lensanya bolong, kalian minimum size uncut-nya nggak terpenuhi, bentar, Error nanti dia. saya stop dulu ya, buat ngejelasin terus cepet ya. aman aja. Jadi dia untuk minimum size uncut-nya dia akan mengetahui. Ini coba saya buat manual dulu. Jadi kan dia tracking, dia akan men-tracking untuk mengetahui frame-nya, ukurannya semana. Jadi tracking 1, baru tracking dari samping. Dia akan nge-track di sini tuh keluar datanya. Nah, set. Nah, Siapa kamu? Ke yayasan. nah, ini kan dia ada warna ungu, ya kan? Nah, yang ungu ini adalah jalur bevel. Jadi kalau kalian setel manual, ini adalah semua parameter yang kalian bisa setel. Bevelnya mau posisinya di mana, gitu. Ini kalian bisa lihat juga. Oh, nanti jadinya bevel seperti itu. Di bagian sisi sini bevelnya akan sedikit seperti itu. Yang depannya mana, yang belakangnya mana? Yang bagian depan itu bagian ke sana. Bagian depan di Yang luar. Bagian depan ya keluar, bagian dalam itu ke bagian ke makin ke center. Oke. Nah, ini untuk sebenarnya untuk penyetelannya, ini untuk base curve kan, ini untuk kalau yang bagian ini untuk posisi berapa persen kalian mau posisi bevel. Misalkan 15% ini kan depan banget Oh tuh. iya. Ini bagian ke belakang banget. Nah, ini untuk 50% defaultnya sih 50% Ayo tenang aja. gitu. Berarti kalau di sini depannya yang kanan ya? Belakangnya yang Harusnya ya, harusnya gitu. Oke. Nah, terus and then ini untuk pengaturan bevelnya. Ini bagian depan, ini bagian sisi lainnya. Tapi kebanyakan adalah untuk penyetelan di bagian dua-duanya di persen. Sama ini kalau untuk ngatur, kalau kalian mau atur di base curve-nya untuk kelengkungannya. Oke, terus kita balikin lagi dulu semua ya. Kalau kalian pilih auto, klik auto, kalian klik ini. Karena sebelumnya udah disetel, dia kan udah otomatis, nggak di scan ulang. Nah, sambil ini dia akan menampilkan proses apa yang sedang berjalan. Polikarbonat umumnya sih nggak pakai air, cuman saya nggak ngerti di Delta ini setelannya tiba-tiba mengeluarkan air. Jadi prosesnya memang agak sedikit lebih lama. Kita bisa lihat gitu di sebelah sana untuk pemotongannya. Dia akan kok nggak motong ya? Dia bertahap. Karena dia mensimulasikan bahwa frame lensa ini besar sekali. Gitu. Karena kalau langsung dia tiba-tiba nge-press ke bawah bisa pecah. Jadi itu fitur safety-nya salah satunya. Kalau kalian mau ngerjain, mau cepet, kalian bisa juga di sini ke menu blocking. Kalian mau ngerjain lagi, itu sangat bisa. Oh, bisa multitasking ya? Multitasking. Kalian mau ngerjain nih, oh tadi udah blocking kanan kan, mau blocking dulu kiri, itu bisa. Yang penting jangan lupa jobnya. Jobnya pastikan job kalian jangan ada yang ketuker. Ketika kalian masuk ini, jobnya pastiin juga. Sorry. Udah. Toilet dulu deh. Oke, ini tinggal nunggu aja. Ini kan step ini udah facet yang utamanya udah. Dia kan nggak tracing lagi. Mesin tadi ada yang pecah atau enggak, bolong atau enggak, sama terlalu mepet atau enggak. Jadi kalau kalian ujungnya terlalu mepet nih, dia akan nginfoin. Oh ini dia akan muncul notifikasi bahwa oh ini dia terlalu mepet. Nah ini untuk beveling. Beveling ini nggak pakai air. Enggak. Ini polikarbonat pak. Polikarbonat. Itu kalau itu lepasin atau harus kita yang lepasin? Yang mana? Serabut, Nanti, serabut. Karena
kalau kita sampling dia akan lepas sendiri. Tapi kalau seandainya ini kan Nggak sampling, disampling. kita lepas sendiri. Serabut-serabutnya itu. Kupas Kalau aja. pakai air kupas. gitu tuh kalau poli. Iya. Ya. Kalau Betul. yang di situ juga kalau pakai Iya. air keluarnya gitu. Tapi susah lepasnya kalau yang di situ kan. Aduh, makanya rekomend di sampling. Iya. Tapi kemarin gue Copot. sampling pecah satu. Aduh. Yang lensa orderan. Iya lagi. Lensa orderan lagi. Ya udah. Nah, Seumur-umur tuh baru itu pecah satu kali. tadi kan bunyi ya, tak. Nah, itu ngebuka kunci. Jadi kita bisa ambil. Kalau udah kita tinggal bisa sambil pegang, kita buka ini. Tak. Nah, kalau udah kita tinggal lepas kayak biasa. Ambil, kita sesuaiin dulu sama frame-nya. Ayo. Coba frame-nya. Tok, sudah pas atau belum? Atau malah kegedean? Pas. Ini kan agak Kencang. lepas sih. Cuman nggak tahu terlalu ketat nggak. Tinggal dicek. Ini untuk cek ketat atau enggak. Jadi kalau kalian mau cek, oh ini ketat. Bentar. Agak ketat sedikit, tapi masih oke. Ini kita bisa lihat. Kalau terlalu ketat, ini yang ciri-ciri ketat apa sih? Dia agak munculin stretch gini nih misalnya. Maaf ya. Tekan. Maaf ya. Misalnya saya tekan. Truk. Nah, dia akan ketat tuh. Di satu titik tuh, misalnya satu sisi tuh. Dia akan ketat tuh, muncul di situ. Nah, itu kalau terlalu ketat, itu mengakibatkan frame patah dalam waktu beberapa bulan atau beberapa waktu, intinya nggak awet. Caranya gimana? Ya tinggal dikecilin lagi 0,5 misal. Tapi kalau seandainya ketatnya banget nih, bisa kalian 0,1 kecilinnya. Gitu. Udah oke, dapat. Nah, sekarang yang kiri. Nah, kalau untuk umumnya kalau facet, yang kanan tuh entah kenapa cenderung lebih besar dibanding yang kiri. Hah? Jadi kalau ketika kalian facet kiri, kalian kurangin 0,05. 0,05, sorry. 0,05. 0,05. Nanti hasilnya akan pas juga sama. Gitu. Itu fun fact-nya sih. Antara kanan dan kiri itu ada perbedaan 0,05. Jadi kalau kalian 0,05, kalian kanan udah masuk, dan Nilai? kirinya akan masuk. Permen Re. Oke, silakan facet. Coba pegang Pi. Permen poli. Iya. Magnet di bawah, di atas. Saya cheese dulu dong nggak? Kita lihat aja tuh, kan ada yang menonjol nih di sini di bawah. Berarti magnetnya di atas. Cik. Jangan dipaksa. Tadi Oke. ini ya. Oke, ya betul. Ditahan, ingat ditahan. Nggak profesional. Malu-malu. Hati-hati jari. Sip, udah. Tinggal turunin. Misal kita masih buka, kita lupa nih buru-buru langsung nyala, tek, dia nggak akan bisa. Please close the door. Oh, Gitu. Close the door. keluar peringatan. Gitu, tinggal diklik aja gitu. Jadi aman. Nah, terus nih kalau udah kebuka gimana? Ada yang iseng nih? Enggak, dia dikunci. Aman. Gitu, Re. Safety tuh. Tahu tuh safety siapa tuh? Iya. Aman, safety-nya dia ada. Setiap peringatan kita dia selalu kesimpan di sistemnya. Nanti kita bisa lognya. Oh, kelupaan tutup pintu nih siapa nih? Itu ada log sistemnya. Story. Udah 20 menit itu. Panas sudah. Mukanya langsung. Yaudah, sembari potong bisa ngeblok